Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast TSA dakwah video pertama ini. Dan di sini saya sebagai Fatih Firdaus ingin menyampaikan video podcast tentang Maulid Nabi, karena dekat-dekat ini kita akan kedatangan bulan yang berisi Maulid Nabi. Dan di sini di sebelah saya kita kedatangan tamu spesial, Insyaallah. Ustadz Syekhul Islam. Ya, silakan perkenalkan diri dulu, Ustadz. Monggo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waalaikumsalam. semuanya, siapapun yang menonton, perkenalkan saya Syekhul Islam sama Fatih Firdaus sebagai host ya, teman ngobrol nanti ya. Oke. Gimana Fatih? Sudah perkenalan. Ya, sudah ya. Oke. Jadi Ustadz Syekhul, di sini saya ingin menanyakan soal-soal tentang Maulid Nabi. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung. Apa sih itu Maulid Nabi? Kenapa harus dirayakan dan kenapa kita harus bergembira saat kedatangan Maulid Nabi? Jadi ya Ustadz, menurut Ustadz jadi sebenarnya Maulid Nabi itu apa, Ustadz? Oke, baik. Maulid Nabi itu baik. Ya, kelahiran Nabi lah. Nabi. Jadi gini, kamu punya kucing nggak di rumah? Ada kucing. Kalau kucing kamu lahiran, kamu seneng nggak? Seneng lah. Seneng ya? Iya. Rizky Ribahan punya kambing nggak ente? Punya. Kalau kambing ente melahirkan seneng nggak? Seneng ya? Sedangkan kita umat manusia itu mendapatkan satu nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan, yaitu nikmat kelahiran Nabi. Maka ketika Nabi lahir, kita sebagai umat Islam, umat manusia itu sangat gembira karena Allah memberikan kenikmatan yang besar dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya yang merubah peradaban, membawa kita dari zaman kita jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Jadi artinya orang yang maulid Nabi itu ya dia mengekspresikan dirinya, dia bahagia. Senang lah. Ente kucing yang melahirkan aja senangnya luar biasa, apalagi lahirnya seorang nabi yang nanti akan memberikan syafaat kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi gitu maulid Nabi. Oh iya. Jadi gimana teman-teman, sudah paham ya apa itu Maulid Nabi? Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sudah waktunya Maulid Nabi, kita harus senang. Gak boleh ada yang sedih-sedih. Walaupun ada sedih-sedih, tapi harus tetap senang, harus tetap gembira. Terus selanjutnya untuk sejarahnya, Ustadz. Pertama kali dirayakan ini gimana Maulid Nabi? Baik, sebelum sampai di sejarah ya, kita lihat di zaman sekarang kan ada perbedaan. Ada yang setuju dengan kita melaksanakan maulid Nabi, kayak kita semua kan setuju ya, senang, Ustaz juga senang. Tapi ada orang yang dia mengatakan, saya tidak setuju dengan maulid Nabi karena menyamakan maulid Nabi itu dengan merayakan ulang tahun gitu kan. Maka sebelum sampai di sejarahnya, kita harus pahami maulid Nabi itu bukan ulang tahun Nabi ya. Jadi maulid Nabi itu adalah kelahiran Nabi, bukan ulang tahun Nabi. Harus dibedakan. Maulid lahirnya Nabi dan kita berbahagia. Sedangkan ulang tahun itu perayaan Aid. Baru itu ulang tahun, dan kita ketika maulid ya senang, bahagia, dan itulah yang harus kita lakukan menyambut spirit perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau sejarahnya panjang. Sejarahnya itu panjang. Ada berbagai macam versi ya. Salah satunya itu muncul pada tahun 230 Hijriah. Pada saat itu semenjak Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian perjuangan dakwah Nabi dilanjutkan oleh para sahabatnya, dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh para tabi'ut tabi'in, dan umat-umat seterusnya, dilanjutkan terus perjuangan dakwah Nabi. Sampai satu ketika ya, namanya juga manusia, perjuangan atau semangat berdakwah itu mulai berkurang.
berkurang, turun dari generasi ke generasi itu mulai ikut turun. Semangat dakwahnya, semangat juangnya, semangat mengingat dan mengenal Nabi Muhammad itu mulai berturun sampai pada masa Fatimiyah kalau nggak salah ya. Pada dinasti Fatimiyah ada seorang saat itu gubernur ingin mengembalikan spirit anak-anak muda itu supaya mereka kenal dengan Nabi, supaya mereka kembali faham tentang sejarah Nabi, spirit perjuangan Nabi. Gimana caranya? Akhirnya beliau mengumpulkan para ulama, dikumpulkan para ustadz, dikumpulkan para dai, masyarakat, para pejabat-pejabat di pemerintahan beliau, karena beliau saat itu gubernur ya. Dikumpulkan semua. Setelah dikumpulkan, dibacakanlah salawat di dalamnya, dibacakanlah kisah-kisah Nabi di dalamnya, dibacakanlah doa-doa supaya apa? Anak-anak muda ini kembali semangat, kembali mengetahui spirit perjuangan Nabi. Sehingga apa? Ruh atau dakwah spiritnya itu hadir kembali, perjuangan Nabi. Jadi mulai dari situlah kemudian diteruskan terus turun temurun sampai tersebar seluruh dunia sampai di kita. Tentu nanti kan setiap negara, setiap wilayah punya cara masing-masing gitu dalam mengekspresikan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Fatih Firdaus. Gimana gini? Apalagi nih yang harus kita bahas nih tentang Maulid Nabi nih? Kita kan sudah tahu Zat, apa itu Maulid Nabi. Jadi kalau sudah tahu, kita harus tahu juga apa yang harus dilakukan. Jadi sunnah-sunnah yang ada di Maulid Nabi ini apa saja? Betul. Jadi gini, sebagai umat Nabi yang mencintai Nabi dan bergembira atas kehadiran Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi itu ketika kelahirannya beliau senang dengan cara melakukan kebaikan yaitu puasa. Ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Maka beliau mengatakan, dzaka yaumu wulidtu, hari itu hari kelahiranku, maka ya aku melakukan kebaikan. Nah, kebetulan yang dilakukan oleh Nabi puasa. Nah, ketika kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergembira, maka yang kita lakukan adalah kebaikan-kebaikan itu. Baca Quran baik atau tidak? Baik. Jadi kita baca Quran. Bersalawat baik atau tidak? Baik. Baik berarti kita bersalawat. Bersedekah baik. Memberi makan kepada orang baik. Itu semua yang kita lakukan dalam acara Maulid. Itu semua baik. Cuman adalah oknum-oknum, ya pasti adalah yang manusiawi yang dia menyalahgunakan, mengatasnamakan Maulid sehingga nanti nama Maulid itu dipukul rata, tidak bagus. Contoh misalnya ada orang salawat bagus atau tidak? Bagus. Tapi kalau salawatnya sambil joget kayak orang kesurupan gimana? Nah itu kurang tepat gitu. Spiritnya bagus, salawatnya bagus. Tapi ketika ente salawat kan, kalau antum buka YouTube atau TikTok, Instagram, nanti yang nafsuti sambil joget-joget loh. Ente salawat loh, gembira atas Nabi, mengucapkan doa kepada Nabi, pujian kepada Nabi, tapi sambil joget-joget. Gimana gitu? Kayak misalnya ada guru kita di depan, yang terhormat yang kami muliakan, Bapak Ustadz Taufikur Rahman, Bapak Ustadz yang baik, sambil joget-joget. Iya kan, nggak masuk akal gitu. Nah, hal yang demikian yang mencemarkan atau menodai nama Maulid atau orang-orang yang bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang disunnahkan harus kita lakukan? Pertama, melakukan kebaikan. Semua jenis kebaikan boleh, puasa boleh, sedekah boleh, baca Quran boleh, bersalawat kepada Nabi. Oh itu apalagi, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat satu kali kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Bahkan dalam hadis yang lain itu wa khutit anhu asra khotiatin, dihapus 10 keburukan dia. Kemudian wa rufi'at asra darajatin, diangkat 10 derajat. Satu kali solawat saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali. Kayak gitu saja, Masya Allah pahalanya. Itu sekali doang kayak gitu. Satu kali. Makanya kenapa amalan sholawat itu besar sekali pahalanya. Satu kali aja ente dapat 10 salawat dari Allah, ente dihapuskan 10 keburukannya, ente diangkat 10 derajat satu kali. Gimana kalau dulu ada guru-guru kita, kiai kita ngasih anjuran,
Sholawat 100 kali sehari, salat 700 kali, 70 kali, sampai semakin banyak semakin bagus gitu. Tapi tanda kutip, lakukan kebaikan itu tanpa meninggalkan yang wajib. Jadi gitu. Ya, jadi itu harus senang, harus mengekspresikan, tapi di jalur yang benar, kebaikan. Nah, jangan sampai terkecoh dengan mencampur adukan antara joget dengan sholawat, ya jangan. Kalau mau joget ya jangan dicampurkan, joget aja sekalian di konser gitu. Nggak jelas kadang-kadang zaman sekarang ini tambah gitu ya. Betul sekali. Jadi seperti itu. Iya ya. Terus untuk Maulid Nabi ini kan ya kita harus melakukan hal-hal baik kayak kita di itu kan. Betul. Terus di sini itu kenapa sholawat sama doa-doa itu menjadi hal yang paling penting dalam Maulid Nabi? Ya, Masya Allah ya. Saya Ustadz mau mulai dari doa dulu ya. Doa, hampir semua perbuatan kita itu ada doanya. Umat Islam, bangun tidur, keluar rumah, masuk masjid, naik kendaraan, sampai tidur kembali, sampai bahkan masuk kamar mandi kita ada doanya. Kenapa kok ada doanya? Dan kenapa penting sekali kok setiap kali itu menunjukkan kita ini manusia ini sangat lemah, penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa. Maka ketika kita bersolawat di momentum kelahiran Nabi, kita berdoa, benar-benar kita mengharapkan dan menunjukkan kelemahan kita kepada Allah. Jadi artinya, ya Allah saya ini lemah. Ya Allah saya ini nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa, dosa saya banyak ya Allah. Dengan saya berdoa ya Allah, semoga dengan doa ini ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala doanya, dimudahkan urusannya. Dan memang setiap orang muslim yang berdoa pasti Allah akan kabulkan, pasti. Uji da'wat ad-da'i dadaan. Cuman orang tuh tidak memahami maksud Allah mengabulkan doa. Ada 3 Allah mengabulkan doa seseorang. Pertama ya, ketika kita berdoa langsung Allah kabulkan saat itu. Ketika ya Allah, saya minta diberikan istri yang cantik. Misalnya contoh, bisa jadi Allah langsung kabulkan. Besoknya langsung nikah. Besok langsung nikah, istrinya cantik. Atau nikah istri 2, Allah langsung kabulkan. Kalau yang pertama tidak didapatkan, yang kedua, apa itu yang kedua? Allah kabulkan doanya dengan cara apa? Mencegah bala dan musibah. Jadi doanya itu diambil untuk apa? Untuk mencegah bala dan musibah. Misalnya, ya Allah, saya minta kekuatan dan kesehatan. Maka ketika dalam perjalanan, ketika dalam penyakit apa, Allah hindarkan itu semua. Bisa jadi misalnya ente doa ya, kok gak dikabul-kabulkan doa saya ini. Bisa jadi doa anda itu, doa antum itu sudah dipakai oleh Allah untuk melindungi antum dari mara bahaya dan musibah. Itu cara Allah mengabulkan doa yang ketiga. Yang kedua dan yang ketiga adalah gimana Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa, yaitu ketika anda berdoa nanti Allah langsung memberikannya cash, tapi di akhir. Di dunia enggak Allah berikan, karena memang Allah itu paling tahu apa yang dibutuhkan hambanya, bukan apa yang diinginkan. Bilang, oh ya Allah, hamba minta pesawat. Mungkin Allah tahu belum mampu kamu menerima itu, belum saatnya kamu dapatkan di dunia. Nanti di akhirat doa-doa yang kamu minta sama Allah yang banyak itu Allah kumpulkan jadi satu, nanti di akhirat dijadikan sebagai syafaat. Yashfa'u indahu illa bi'idnih, yang mana nanti tidak ada syafaat kecuali atas izin Allah, dan disitulah fungsi doa. Nah itu pentingnya doa. Yang kedua salawat, ya jelas. Salawat kepada Rasulullah, tadi kita sudah bacakan hadisnya, keutamaannya. Dan memang ya kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW, karena Nabi Muhammad itu satu-satunya Nabi yang dia menyimpan doa sebagai syafaat untuk umatnya. Itu hanya Nabi Muhammad, dan kita mengharapkan itu. Semua Nabi nanti di padang mahsyar, di hari yang mana itu sibuk dengan urusan masing, huru hara lah saat itu. Semua manusia itu datang kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, tolong selesaikan urusan, minta kepada Allah supaya kita segera diperjelas takdir apakah surga atau neraka. Nabi Adam angkat tangan, enggak bisa. Saya dulu pernah maksiat sama Allah. Saya makan buah terlarang. Minta kepada Nabi Isa,
Minta kepada Nabi Isa enggak bisa. Minta kepada Nabi Musa, saya pernah melakukan dosa. Minta kepada Nabi Ibrahim, saya pernah. Sampai pada akhirnya seluruh Nabi menganjurkan mintalah kepada Nabi Muhammad. Akhirnya seluruh manusia minta kepada Nabi Muhammad. Dan setelah Nabi Muhammad mendapatkan permintaan itu, beliau langsung sujud dan memohon kepada Allah. Hingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada beliau, wahai hambaku, angkatlah kepalamu, mintalah dan akan aku kabulkan apa permintaanmu. Maka Nabi memohon dan meminta agar disegerakan, diselesaikan urusan umat-umat. Itulah, Masya Allah ya. Ya. Ya, jadi ya sudah tahu lah, selawat sama doa itu yang paling penting ya di Maulid. Betul sekali. Terus kalau Maulid Nabi ini kan berarti kita mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad ya, Ustaz. Betul. Itu bagaimana, Ustaz? Mendekatkan itu maksudnya? Mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua cara. Ini versi Ustadz ya. Yang pertama yaitu sebagaimana dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yaitu bagaimana kita berusaha semampu kita meneladani Nabi. Sikapnya Nabi, perilakunya Nabi, akhlaknya Nabi, cara semua semampu kita. Yang pertama, itulah cara kita meneladani. Kemudian yang kedua, membaca kisahnya Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk kita mengambil spirit dan perjuangan dakwahnya. Gimana Nabi itu bersabarnya. Oh, saya harus ambil dari kisahnya Nabi. Bagaimana Nabi diusir dari kampung halamannya. Sehingga kita bisa bersabar. Oh, ujian saya nggak ada apa-apanya dibandingkan ujian Nabi. Bagaimana Nabi itu mencintai keluarganya. Bagaimana Nabi itu berlaku kepada musuh, lawan maupun kawan. Nah, disitulah cara kita dekat kepada Rasulullah SAW. Dan juga yang paling penting, Nabi itu sangat dekat dengan anak-anak yatim. Bahkan dalam hadis dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kata Nabi, saya bersama orang-orang yang mengasuh, yang berbuat baik kepada anak yatim di surga itu seperti ini dekatnya, antara jari telunjuk dan jari tengah, saking dekatnya. Kenapa? Karena Nabi dulu yatim dan beliau tahu bagaimana anak yatim itu perjuangannya dan sebagainya. Ada hadis lagi, siapa yang mengusap kepala anak yatim, hasanat, dapat kebaikan. Artinya bukan cuma mengusap rambut ya. Ada orang yang dia salah paham. Akhirnya dia memahami teksnya saja, yang diusap itu hanya anak yatim yang gondrong saja. Yang gundul enggak dia bukan itu maksud. Maksud hadis itu mengusap kepala anak yatim dalam bentuk kasih sayang, kemudian diberikan kehidupan. Artinya bukan diberikan sesuatu yang ya disantuni, diberikan makan, kehidupan yang layak. Itulah masuk mengusap kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang. Bukan diusap kepalanya yang gondrong aja, bukan. Nah itu. Jadi itulah caranya. Kalau memang hati kamu keras, siapapun Anda yang mungkin memiliki hati yang keras, yang mungkin susah untuk beribadah, datanglah kepada panti asuhan anak yatim, santun dia, insya Allah lembut hatimu nanti. Jadi seperti itu. Oke, Ustaz. Di yang terakhir, Ustaz, yang terakhir. Oh, Masya Allah ya. Yang terakhir, hikmah yang bisa diambil dari Maulid Nabi ini, Ustaz. Hikmah ya. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari Maulid Nabi? Adalah gini. Segala sesuatu yang kita lakukan, entah itu dalam hal ibadah dan lain sebagainya, kita perlu yang namanya, kalau bahasanya itu pit stop, refresh. Nah, iman kan naik turun. Nah, ketika iman itu turun karena banyak kesibukan dan sebagainya, maka Maulid Nabi hadir sebagai wadah kita untuk mengecas keimanan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua dengan kita merayakan atau bergembira dengan Maulid Nabi, kita bisa mendapatkan pahala yang begitu banyaknya di satu momen itu. Luar biasa. Di sana ada silaturahim, di sana ada kajian, di sana ada sholawat, di sana ada baca Al-Quran, di sana ada sedekah. Dalam satu acara, dalam satu kegiatan, kita bisa mendapatkan berbagai macam kebaikan, menyantuni anak yatim, dan itu bisa kita dapatkan.
pelajaran yang bisa kita ambil dari situ juga kita bisa ya melihat, oh begini perjuangan Nabi, oh begini semangatnya Nabi, oh begini rasanya hadir ketika mahalul qiyam itu, seolah-olah kita seperti merasakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membayangkannya saja kan sudah senang hati, kan damai loh. Ini kita belum bersama Nabi ya. Membayangkan Nabi hadir di majelis itu pun kan tenang, damai. Apalagi di situ ada zuriyahnya Nabi, ada anak cucunya Nabi. Bagaimana kalau seandainya benar-benar Nabi itu hadir? Bagaimana gambaran nanti di surga itu bertemu dengan Nabi langsung? Nikmatnya luar biasa. Hikmahnya di situ. Kita mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Ya semangat baru, ibadah yang baru. Jadi begitu, Fatih Firdaus. Ya. Insya Allah ya, ternyata banyak banget keutamaan, terus hal-hal yang baik yang lebih naik derajatnya. Betul. Nabi. Oke, Insya Allah ternyata itu ya teman-teman. Maulid Nabi ini bukan sembarang Ya, bukan sembarang seperti- kegiatan. ya, sembarang kegiatan yang seperti biasa-biasa yang lain. Tapi ini kegiatan yang memiliki pahala banyak di dalamnya ya. Betul sekali. Keutamaannya banyak, bisa dinaikkan derajatnya paling tinggi, bisa naikkan derajat tinggi. Pokoknya ya jangan sampai sedih, pokoknya jangan sampai sedih, harus selalu bahagia pada saat Maulid Nabi. Ya, kira gitu ya, Seth. Betul sekali. Oke. Jadi sekian sudah tersampaikan semua ya, Seth. Maulid Nabi ini. Saya Fatih Firdaus pamit undur diri, dan pembicara kita Ustaz Syekhul Islam sudah datang jauh-jauh ya buat kesini isi gini. Masya Allah. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Oke. Salam dulu. Oke. Oke. Makasih teman-teman semua sudah mau menonton, mendengarkan Ustaz Syekhul di sini yang membicarakan tentang Maulid Nabi. Jadi terima kasih, sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.